Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Diva. Dengan izinkan saya untuk mengenalkan diri saya, nama saya Salsabila Abdi, NPM 180 dari kelas Pengadaan Ilmu Komunikasi F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi dan bagaimana perkembangannya. Next. Nah, pada dasarnya ilmu komunikasi merupakan ilmu yang belajar tentang bagaimana proses penyampaian sebuah pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran tuju. Selain itu juga ilmu komunikasi juga memiliki beberapa ilmu turunan seperti public relation, jurnalistik, periklanan, fotografi, marketing communication, dan masih banyak. Nah, di sini saya akan membahas tentang secara ilmu komunikasi. Lahirnya ilmu komunikasi di sini diterima baik oleh bangsa Eropa dan Amerika Serikat karena pada saat itu kedua negara tersebut memiliki tradisi yang mengembangkan ilmu publistik yang bisa dikembangkan menjadi komunikasi massal. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu komunikasi bisa diterima hingga disebut. Nah, seiring berjalannya zaman juga ilmu komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat di negara Amerika Serikat pada abad ke-20. Perkembangan tersebut digambarkan sebagai penemuan yang fungsional, di mana perkembangan tersebut bergerak di bidang industrialisasi. Dengan adanya perkembangan tersebut, muncullah teknologi yang beraneka macam dalam bidang ilmu komunikasi, seperti TV, radio, telepon, dan satelit. Dengan adanya perkembangan fenomena industrial tersebut, muncul juga berbagai macam produk-produk teknologi komunikasi yang diimbangi oleh munculnya perusahaan besar yang bergerak di bidang tersebut. Kebutuhan ilmu komunikasi juga sangat dibutuhkan pada Perang Dunia I, di mana pada saat itu topik perhatian ilmu komunikasi sangat berkaitan dengan teknologi dan literasi media. Namun sayangnya pada saat itu perkembangan ilmu komunikasi hanya seputar pembentukan opini publik melalui propaganda. Di saat itu juga penelitian terkait perilaku manusia sudah mulai dilakukan, seperti ilmu psikologi dan sosiologi. Kedua ilmu tersebut sangat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan komunikasi yang pada saat itu masih belum dikenal seperti itu. Next. Nah, di antara studi penelitian dalam bidang ilmu psikologi pada saat itu wadahnya yang bisa digunakan dalam penelitian melalui media seperti dampak menonton film, dampak mendengarkan radio, dan TV. Untuk bisa dimuat di bidang pendidikan, ilmu psikologi. Sementara itu, seiring berkembangnya zaman, dunia industri pun mulai menaruh perhatian dalam bidang komunikasi, dengan menjadi bidang komunikasi sebagai bagian dari strategi pemasaran seperti iklan dan promosi. Jadi di sini komunikasi bisa dimanfaatkan oleh pihak industri sebagai strategi bisnis, khususnya berhubungan dengan strategi pemasaran seperti saat ini yang dikenal dengan nama marketing communication atau integrated marketing communication. Nah, pada fase Perang Dunia Kedua, ilmu komunikasi secara keseluruhan diakui sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu disiplin dalam bidang tersendiri. Dalam mengkaji sebuah fenomena, pendekatan dari studi ilmu komunikasi dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sama seperti ilmu sosial lainnya, perkembangan ilmu komunikasi dipengaruhi oleh konteks sejarah, konteks sosial, atau sosial setting tertentu, sehingga komunikasi seperti sekarang bisa kita lihat secara panca indera kita bahwa kita bukan sekedar praktik publistik atau jurnalistik seperti pada awal kemunculannya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang sejarah ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama yaitu dampaknya Perang Dunia I II, di mana mendorong praktik propaganda. Di sini tokoh yang sangat amat terkenal melakukan praktik propaganda dalam aksi, sehingga aspek ilmu komunikasi yang berkembang adalah propaganda yang dapat disamakan dengan praktik retorika, di mana seni berbicara di depan praktik atau public speaking. Selain itu, Departemen of War Amerika ikut berkontribusi memfasilitasi pengembangan ilmu komunikasi. Dalam hal ini, Departemen Perang Amerika tersebut melakukan kajian tentang perubahan sikap dan teknik komunikasi persuasif. Ilmuwan komunikasi yang terkena kewajiban militer dan direkrut dalam kesatuan militer adalah Hoffman. Di dalam kesatuan militer ini kerap dilaksanakan kajian berkaitan dengan perubahan sikap.
Yang kedua adalah berkembangnya dunia penyiaran. Pada tahun 1950, dunia penyiaran yang meliputi radio, televisi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Karena kondisi ini berpengaruh terhadap berbagai kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan kajian dampak penggunaan media positif dan negatif, serta gratifikasi atau motivasi menggunakan media tersebut. Lalu yang ketiga adalah era pembangunan atau modernisasi. Setelah Perang Dunia II usai, banyak negara yang baru merdeka. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mengisi kemerdekaan mereka yang diperoleh dengan cara melakukan proses pembangunan. Di sini komunikasi pun mengambil andil untuk menyukseskan pembangunan tersebut, sehingga hadirlah studi komunikasi pembangunan yang banyak dikembangkan di negara dunia ketiga. Di Indonesia sendiri, studi komunikasi pembangunan menjadi perhatian utama, khususnya pada masa kepemimpinan Soekarno. Komunikasi pembangunan antara lain ditujukan bagaimana mempercepat proses difusi inovasi. Pada proses inilah teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Alfred M. Roger pada tahun 1962 sering menjadi acuan dalam penelitian mengenai komunikasi pembangunan. Pembangunan seringkali disamakan dengan istilah modernisasi. Gagalnya proses pembangunan, ketidakidealan yang dicapai dalam pembangunan atau modernisasi melahirkan kritik sosial. Kritik tersebut dalam ilmu sosial termasuk dalam ilmu komunikasi berakar dari tradisi kritis Marxis. Namun di penghujung tahun 80, gagalnya negara sosialis di Eropa Timur dan Rusia menerapkan neo-Marxis. Lalu di nomor 4 adalah perkembangan media baru, internet dan media sosial. Di sini berkembangnya media baru memberikan pertanyaan apakah kehadiran media baru menuntut adanya teori baru kita. Di sini maksudnya adalah di zaman sekarang kan kita kan sering kita sangat terdampak lah dengan adanya pengaruh teknologi yang modern, ditambah lagi dengan adanya internet. Seperti contoh kita mengakses smartphone kita, di mana kita benar-benar sangat terdoktrin atau sangat tercandu dalam menggunakan teknologi tersebut, karena pada zaman sekarang seperti smartphone atau handphone itu sangat cepat untuk mendapatkan akses informasi, baik informasi melalui pesan atau informasi melalui berita dari portal berita media online. Dari adanya informasi tersebut dapat timbul komunikasi secara dua arah atau lebih yang ditujukan untuk orang yang mengakses informasi tersebut. Sehingga perkembangan media baru sangat berdampak dengan berkembangnya juga ilmu komunikasi di zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah relasi kuasa. Di sini perkembangan ilmu komunikasi dapat terlepas dari relasi kuasa, baik antar para ilmuwan sendiri ataupun relasi kuasa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, aktivis keilmuan yang dilakukan kelompok ilmuwan dari aliran teori-teori tertentu menjadi lebih dominan, sementara kemunculan teori-teori lain dianggap sebagai teori alternatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya ini. Terima kasih juga Bu Diva sudah mendengarkan presentasi saya hingga akhir. Tapi saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.